Pemirsa podcast Iki Sipiar, kembali lagi bersama saya di podcast yang membahas isu-isu seputar galangan kapal dan industri maritim nasional. Kali ini saya kedatangan tamu kehormatan, seorang teladan, seorang profesional yang merintis karir dari bawah hingga ke puncak karir, PLT Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia Persero, Bapak Suhan Iksan. Terima kasih Pak Dirut sudah berkenan hadir di podcast kami. Bagaimana kabarnya Pak Dirut? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak Dirut, sebagai generasi muda tentu kami membutuhkan banyak pelajaran dari generasi-generasi terdahulu. Mengingat saat ini ada budaya yang sifatnya cenderung instan. Kebanyakan anak muda menginginkan proses yang instan dan ingin cepat mendapatkan hasil. Kalau boleh Pak Dirut, sedikit flashback, Pak Dirut menceritakan napaktilas bagaimana proses yang Pak Dirut lalui dimulai dari awal hingga kemudian Pak Dirut sampai pada posisi saat ini. Oke, baik. Makasih atas waktunya telah kami diundang sebagai narasumber. Ada beberapa mungkin yang bisa kami share atau pengalaman dari pengalaman pribadi. Saya masuk di PT IKI tahun 94. Jadi waktu itu lulus dari Unhas tahun 92. Kenapa waktu itu saya tidak ambil di luar Makassar? Waktu itu memang kebetulan kan saya menikah dengan Makassar kan. Jadi istilahnya untuk meninggalkan kampung itu berat. Jadi saya diminta ke Makassar aja masuk PT IKI. Jadi waktu itu saya di karyawan. Nah, menyangkut masalah instan itu sebetulnya ada dua alasan sebetulnya bisa itu sebagai pemicu ya, sebagai pemicu. Yang kedua tetap harus mengacu pada ada aturan, karena di suatu perusahaan itu ada prosedur, ada tahapan, itu harus bisa dilalui. Nah, sebagai instannya, kepinginan yang instan itu bisa sebagai pemicu supaya ada motivasi kan gitu kan. Contohnya seperti saya pada saat masuk 94 itu sebagai kawan staf. Waktu itu saya di pemasaran ya, bagian pemasaran dan engineering karena digabung. Sehingga pada saat itu ya kita tugasnya sama dengan teman-teman sekarang, itu kita menggambar, kemudian kita menghitung beberapa kalkulasi biaya apa itu gitu. Malah saya pengangkatan itu tahun 96, jadi 2 tahun setelah masuk itu baru jadi organik kan gitu kan. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu pada saat itu karena kebutuhan suatu perusahaan kan, waktu itu ada proyek Minajaya memang kan, jadi pada saat tahun 96, 98 itu kami diangkat langsung ke Pimpro langsung kapal baru kan waktu itu ya, Minajaya ya, ada proyek Minajaya dari pemerintah Spanyol waktu itu. Jadi tahun 98 itu jadi Pimpro gitu kan, jadi Pimpro. Kemudian tahun 99 ke 2000 itu saya dijadikan project management, jadi langsung kepala Pimpro Pak gitu kan, jadikan Pimpro menangani itu sampai terakhir proyek Minajaya itu asal tahun 2000 terakhir itu. Karena waktu itu ada krisis, dari 31 kapal itu yang dilanjutkan itu hanya 14, yang 17 kapal itu setujui itu dihentikan, itu yang untuk proyek. Nah, dengan berjalannya waktu tahun 2000 sampai saya menduduki waktu itu di general manager itu mungkin sekitar tahun 2005-an ya nggak salah itu ya, itu menduduki waktu wakil GM produksi, saya menduduki situ. Kemudian secara bertahap waktu itu di general manager engineering, logistik, kemudian yang terakhir itu di pemasaran misalnya waktu itu kan, di general manager pemasaran. Nah itu yang perlu disampaikan bahwa memang harus berjenjang, tapi dengan semangat instan itu bisa aja, tapi tetap harus mengikuti aturan karena di perusahaan itu kan ada penilaian ya dari atasan, salah satunya itu, jadi tetap mengikuti jenjang karir yang ada. Nah, pada saat 2012 dengan adanya pergantian manajemen baru pada saat itu ya, 2012 itu ada manajemen dari pemerintah itu dengan adanya rencana PMN ya. PMN itu dengan ketentuan ada perubahan manajemen, makanya waktu itu ada direksi langsung dari luar. Waktu itu Pak Fajar Adi Sampurno itu kan. Nah, disitulah IKI mulai bangkit kan. Pada saat 2005 waktu itu ada kemunduran lah PT IKI itu akibat proyek Minajaya yang dihentikan, sehingga jumlah karyawan yang 400 orang itu kan tidak bisa
diakumulasi lagi dengan gajinya kan, karena proyeknya berhenti. Sehingga pada tahun 2012 itu ada program resizing, sehingga kemampuan perusahaan disesuaikan dengan kemampuan dengan karyawan. Dari 2012 itu mulai. Nah, pada saat 2012 dapat PMN itu sampai 2017 itu ada perbaikan ya sarana ya. Disitulah mulai waktu itu ada asesmen, sehingga ya alhamdulillah pada saat itu kami dipercayakan salah satu manajemen atau direksi di situ mulai. Nah, di situ. Jadi itulah mulai awal karir kami mulai jadi direksi itu. Mungkin itu. Jadi yang ditanyakan tadi adalah yang spontan atau instan itu ada sebagai pemacu, tapi tetap harus kita mengikuti prosedur dan jenjang karir yang ada di perusahaan. Mungkin itu yang pertama dia mungkin kita. Oke itu. Ya. Baik Pak Dirut, pernah tidak Pak Dirut terfikirkan waktu ketika awal-awal ini membangun karir di IKI, terfikirkan bahwa nanti bakalan jadi direksi ataukah sampai pada posisi yang seperti ini Pak Dirut, atau hanya mengikuti alur kemana takdir membawa Pak Dirut seperti itu? Ya, kalau sebetulnya kepinginan situ ada, cuma saya tidak nyangka memang betul-betul terjadi ya. Jadi kalau menyangkut masalah direksi itu semua seharusnya memang kalau kita masuk di karyawan suatu perusahaan itu memang harus ada semangat. Gimana caranya kita nanti suatu saat menduduki puncak misalnya gitu kan. Tapi itu tadi sekali lagi harus mengikuti prosedur. Kalau masalah urutan itu bisa kami ceritakan. Sebenarnya pada tahun 2012 itu kami itu ikuti asesmen kita asesmen juga, walaupun secara waktu itu hasil itu misalnya tiga besar, tapi ya mungkin belum waktunya kan. Bayangin kalau 2012 sampai 2017 itu hampir 5 tahun kan menunggu kan gitu kan. Jadi tapi itu intinya sabar, tadi sabar. Kita yakin beberapa kali yang sampaikan bahwa kita selama saya kerja itu saya jarang nanya gaji saya berapa, nah pokoknya saya kerja saja gitu. Saya selalu begitu, saya berpikiran bahwa apa yang kita lakukan itu suatu waktu nanti itu bisa akan istilahnya ada hasilnya lah, hasilnya gitu. Kalau enggak sekarang bisa jadi mungkin ke keluarga saya, ke anak saya, selalu berpikiran begitu. Makanya selama 2012, 2013, 2014, 2015 itu asesmen terus kita tiap tahun itu kan. Tapi karena ya bukan, aslinya saya diam aja gitu. Pas 2017 kita asesmen terakhir, itu tiba-tiba ada panggilan kami dari Kementerian BUMN bahwa Anda dipercaya untuk itu, salah satu direksi situ. Inilah mulai karir saya sehingga masuk di manajemen. Itu sih. Baik. Ya. Saya izin Pak Dirut untuk membawa diskusi kita sedikit lebih spesifik ke IKI. Oke, ya, baik. Ya. Di bawah kepemimpinan atau nahkoda Pak Dirut, gagasan apa yang akan Pak Dirut bawa, cita-cita apa yang akan Pak Dirut perjuangkan untuk IKI, Pak Dirut? Oke, baik. Jadi ini juga salah satu saya sampaikan bahwa pada saat itu jadi direksi itu salah satu board of management gitu kan. Saya menerapkan selama masih ada pimpinan, apapun yang diputuskan oleh pimpinan kami ngikut. Itu selalu saya temukan. Jadi makanya pada saat saya ditunjuk sebagai direktur keuangan, kemudian direktur operasi gitu, manajemen itu istilahnya dari tingkatan BOD itu istilahnya aman, nggak ada riak-riak gitu kan. Itu yang saya terapkan. Nah, kebetulan memang per Desember kemarin kan, ada satu perubahan manajemen, bahwa salah satu dirut kita itu kan dipercayakan di BUMN yang lain, sehingga kami ditunjuk sebagai PLT dirut. Nah, visi kami ini sebetulnya beberapa yang selalu kami canangkan dulu itu bahwa itu manajemen BUMN rata-rata itu biasanya dulu itu dipandang rendah oleh galang-galangan swasta, rata-rata gitu, yang lambat, kemudian harganya mahal apa. Ini saya coba hilangkan, bahwa kita bisa BUMN tapi cara kerja kita harus kayak swasta, private gitu kan. Ini yang selalu tekankan. Nah, ini makanya dalam penerapan selama saya di PLT ini saya coba membangun bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh perusahaan swasta galangan, kecepatan waktu gitu kan, kecepatan waktu dan keputusan, kemudian istilahnya memberikan kepercayaan kepada para pemimpin yang kami lakukan, ini berjalan gitu. Itu yang selama ini saya coba bangun kan gitu kan. Mungkin salah satunya juga dengan adanya peran-peran para milenial ini kita jalankan itu sih untuk kedepannya. Mungkin itu yang sementara itu gitu.
terkait dengan ini Pak Dirut, terkait dengan target seluruh proyek harus delivery on time. Ya. Bisa dikatakan bahwa posisinya sekarang Pak Dirut adalah single direksi. Ya. Kalau kemarin bertiga, kemudian berdua, sekarang sisa sendiri Pak Dirut. Ya. Nah, bisa dikatakan ini mungkin sebagai sebuah tantangan. Nah, seperti apa strategi yang dilakukan oleh Pak Dirut untuk mencapai target itu, sedangkan bisa dikatakan ini tadi Pak Dirut sisa seorang diri. Iya. Oke, makasih. Jadi betul, memang nggak bisa dipungkiri pihak komisaris Kami Tama itu takut dia. Pak Suhan mampu enggak gitu kan, selalu gitu kan. Saya bilang, saya ucap bismillah lah Pak, takutnya. Yang kami lakukan adalah saya paham bahwa suatu organisasi itu nggak mungkin kalau single victor kan. Makanya kami coba memanfaatkan beberapa eselon 1 yang ada, itu kita coba berdayakan betul, apalagi kami kan basic teknis ya. Untuk menyangkut masalah mungkin kebijakan keuangan, kebijakan apa itu kan, makanya kami perkuat di sektor keuangan, kemudian di sektor produksi juga gitu. Makanya kami coba adakan rapat tiap minggu itu 1 kali, kami rapat terus untuk evaluasi itu, untuk meng-hire itu. Kemudian kami perkuat bagian-bagian dari ekosistem ya, bahwa galangan itu kan mulai dari perencanaan, kemudian pengawasan, kemudian gitu kan, monitoring itu kami perkuat. Contohnya mungkin penguatan di P3, kemudian penguatan di Pimpro kan gitu kan ya, penguatan Pimpro maupun di quality control dan pelaksana di lapangan. Nah, itu kalau bisa memang dengan bantuan teman-teman milenial yang ada, bahwa seluruh laporan itu kita digitalisasi atau kita anukan, itu yang membantu sehingga pelaporan cepat diambilkan keputusan gitu. Ada konsep sebetulnya waktu saya kick off dengan Danantara itu sebenarnya ada 10 item gimana BUMN Islam itu bisa aksi, tapi mungkin ada 5 saja yang saya sampaikan. Yang pertama itu adalah clear kita punya visi gitu. Jadi kenapa harus clear, apa sih yang core business yang kita lakukan gitu kan. Nah, contohnya untuk tahun ini untuk PT IKI clearnya itu MRO saja, kesampingkan bangunan baru karena berdasarkan pengalaman yang lama istilahnya ada beberapa catatan, sehingga untuk tahun 2025 ini kita clear itu adalah cuma MRO untuk reparasi lagi gitu. Nah, yang kedua adalah kekuatan dari para pemimpin gitu. Mungkin kenapa kekuatan? Jadi pemimpin itu yang menjadi teladan dia. Jadi jika ada keputusan yang tidak bisa diputuskan anggota, pemimpin harus berani mengambil keputusan, menegur, mengambil alih atau mengalihkan orang lain itu gitu. Dari strong dari seorang pemimpin gitu. Jadi kalau pemimpinnya itu misalnya Anda mau tahu anggotanya pasti akan keputusan lama itu udah gitu. Nah, yang ketiga itu adalah etika organisasi struktural gitu. Kenapa begitu? Kultural itu karena harus kita tahu bahwa katakanlah ini PT IKI kan dalam bidang jasa ya. Ini ya, bidang jasa. Yang kita layani itu kan para owner-owner yang ada itu, dan kita tahu bahwa gaji kita kan dari mereka gitu. Nah, yang kita terapkan bahwa kita harus layani mereka, dalam arti bukan kita kayak raja dan bukan. Jadi kita pelayanan sama owner ini harus memang full dia. Karena apa? Gaji dari perusahaan yang jasa itu dari para owner gitu. Jadi makanya mulai dari kedatangan misalnya kedatangan itu fungsi pemasaran harus kuat, pelayanannya gitu. Jangan sampai owner-owner yang sudah masuk ini misalnya merasa kecewa. Jadi itu harus ditanamkan ke teman-teman, misalnya ke artinya komponen seluruh anggota di PT IKI, bahwa IKI adalah bidang jasa, satunya jalan seluruh komponen mulai dari masuknya orang di perusahaan ini, di satpamnya, biar di OB-nya atau apa, itu harus memang ada keramtaman. Bisa terapkan kayak di bank lah, kalau kita datang itu permisi Pak gitu. Ini salah satu juga itu yang harus ditanamkan kalau bidang jasa gitu. Nah, yang ketiga itu istilahnya arahnya ke mau tidak mau kita kan harus ke digitalisme kan. Nah ya, ke digital itu tidak bisa anu lagi gitu. Jadi seluruh unsur kegiatan operasional kalau bisa digitalisasi. Nah, dengan para milenial ini yang kami mau dibantu, para milenial ini kami akan support penuh lah kegiatan milenial, tentunya bisa membantu kegiatan dari perusahaan ini bisa optimal gitu. Nah, yang keempat itu memang masalah ini efisiensi dari anggaran
apa gitu istilahnya itu betul-betul. Jadi masalah keuangan, efisiensi itu harus kita jalankan. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kita tahu kan dengan pengetatan dengan pemerintah itu kita mau tahu dia bisa kita efisiensi itu harus kita jalankan. Nah, yang kelima ini partnership atau kita tahu dunia luar, kompetitor kita gitu kan. Jangan kita istilahnya berteriak maju-maju ternyata dipandang oleh pemerintah jalan gitu. Mungkin 5 dulu, tapi yang 5 lagi nanti mungkin kita coba share lagi di waktu kesempatan. Mungkin itu yang coba kami terapkan ya, sehingga mudah-mudahan PTG berjalan. Mungkin itu sebenarnya. Baik Pak Dirut, ini tadi berkaitan dengan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Ya. Seberapa besar pengaruh dari kebijakan efisiensi anggaran itu terhadap potensi pendapatan atau revenue yang diperoleh oleh IKI, Pak Dirut? Ya. Sesuai data kemarin sih efisiensi itu memang berdampaknya ada ya, terutama pengetatan dinilai dari proyek-proyek yang datanya dari pemerintah, terutama kapal-kapal yang pelni ya. ASDP itu beberapa kapal itu dockingnya itu yang selama ini katakanlah misalnya nilainya sampai 500 juta gitu, kemarin dipangkas sampai hanya 350 gitu. Nah ini juga secara berpengaruh, mungkin hampir sama dengan waktu Covid dulu. Jadi ini pengetatan anggaran ini kapalnya tetap docking namun nilainya agak dikurangi gitu. Nah ini makanya kemarin kami di internal itu mencoba mencari vendor lain yang dari sektor swasta ya, karena sektor swasta itu ketergantungan terhadap itu mungkin agak kurang. Jadi kemarin makanya kami sengaja perkuat di pemasaran. Saya dengan memasukkan ini salah satu milenial kita, Pak Anto, untuk gabung di pemasaran. Itu tujuannya itu, tolong perkuat di situ, bisa mencari peluang-peluang baru dari selama ini stakeholder yang sudah jadi power kita kan, yang pemerintah kayak Pelindo, Pelni, ASDP, PTK kan, tolong cari yang lain swasta untuk mengimbangi tadi itu yang pemangkasan itu. Itu kiat-kiat kami Pak. Jadi kita perkuat di sektor pemasaran. Yang kedua memang efisiensi, tujuannya supaya pekerja itu betul-betul tidak ada loss, tidak apa begitu kan, termasuk perbaikan kalkulasi nilai jual ini saya mintakan di struktur pemasaran. Kenapa kemarin kita coba gabung dengan produksi, tujuannya itu supaya yang dijual itu betul tahu, oh pekerjaannya ini berat gitu kan. Terkadang kalau orang cuma kalkulasi itu tidak lihat bayangannya gitu, baut dijual 2 juta ternyata bautnya sama dengan kaki kan, pakai kren pakai apa, ternyata kalau orang produksi jual ternyata bisa sampai 50 juta, bayangin kan gitu kan. Mungkin itu ya. Baik Pak Dirut, berkaitan dengan anggaran. Jadi galangan kapal selain sebagai industri padat karya juga padat modal ya, dan hampir semua galangan kapal memiliki isu berkaitan dengan modal kerja Pak Dirut. Ya, betul ya. Sementara di sisi lain lembaga perbankan yang kita harapkan sebagai sumber modal kerja banyak yang tidak berani berinvestasi di galangan karena butuh waktu returnnya yang sangat pendek kan. Iya. Nah, lalu tiba-tiba kemudian hadirlah BPI Danantara ini Pak Dirut. Nah, seperti apa kira-kira perubahan yang akan terjadi, dinamika yang akan terjadi di galangan kapal nasional dengan kehadiran Danantara? Apakah ini semacam sinyal positif bagi galangan kapal plat merah khususnya IKI? Ya, oke, makasih. Jadi kalau secara umum memang saat ini kami beberapa kali mengikuti ya, kebetulan saya cuma single victor, jadi ada undangan direktur SDM saya datang gitu kan, ada direktur keuangan kami juga datang, terakhir kemarin di RUT ada kick off, istilahnya memberikan wawasan tuh untuk itu kami juga datang, alhamdulillah. Jadi mungkin agak paketnya lengkap kita jelas. Jadi namun secara umum dengan kehadiran Danantara ini membawa suatu angin segar lah untuk BUMN, apalagi seperti PT IKI ini ya gitu ya. Nah, menyangkut masalah permodalan istilahnya, nah saat ini untuk sementara memang kami ditangani serius oleh Danantara, tentunya masih bekerjasama dengan Kementerian BUMN ya. Nah untuk saat ini memang industri galangan itu waktu saya kick off itu dia masuk dalam satu perusahaan, 21 perusahaan dari 147 BUMN. Itu menjadi RKAP Danantara itu di tahun 2025. Dia menjadi
untuk galangan itu adalah dia business development, artinya pengembangan bisnis gitu. Nah, impactnya apa? Saat ini kami dimintai data-data gitu, data baik hutang maupun pendapatan RKAP, kemudian sistem itu sudah dimintai. Malah Jumat sebentar nanti kita coba ada Zoom meeting lagi. Nah, Jumat depan itu ada dari SMI itu akan datang ke PT IKI menyangkut pinjaman SLA kita. Nah, ini saya lihat sinyal-sinyal positif ini sudah mulai mengarah untuk perbaikan ke depannya itu dari Danantara itu sendiri gitu. Ya. Kalau yang saya lihat itu jadi saya yakin itu bahwa akan lebih baik untuk PT IKI ya. Sejauh proses yang sedang berjalan Pak Dirut, kalau boleh tahu, kalau misalnya ini boleh dikonsumsi oleh publik, kira-kira apakah arah galangan kapal plat merah ini akan holding, merger, atau mungkin akan ada suntikan modal dari ke masing-masing institusi ini? Ya, mungkin sebelum itu tadi saya tambah tadi menyangkut masalah permodalan tadi ya. Permodalan, nah kebetulan memang saat ini dengan adanya Danantara ini, itu perbankan ya, terutama Himbara kemarin itu agak sedikit membuka ruang. Jadi yang selama ini waktu durasi kan hanya 5 tahun gitu ya, dengan suku bunga di atas 10 gitu ya. Nah, kemarin itu ada beberapa BUMN plat merah itu bahwa untuk manufaktur kayak IKI itu dibuka ruang sampai 10 tahun gitu, 10 tahun. Nah, yang kedua untuk perbungannya itu bisa di bawah 10%. Nah, memang kami sementara jajaki, memang persyaratannya agak berat. Nah, ini sementara kami jalan. Kita tahu bahwa memang salah satu memang kendalanya kita kan permodalan, apalagi kan galangan itu kan kita betul padat karya, padat modal begitu kan. Jadi dengan adanya ruang itu ada mensegar. Karena saat ini terus terang dengan kondisi PTK ini untuk mengerjakan kapal itu kan masih berpaku dengan termin yang ada perputarannya itu. Dan alhamdulillah dengan termin-termin saat ini yang beberapa vendor kita kan sudah mulai dengan sistemnya, sistem video, sistem apa itu jadi cepat. Kalau dulu kan periode pelunasan kan sampai 6 bulanan kan gitu kan. Kalau sekarang udah 1-2 bulan sehingga perputaran untuk termin itu bisa membantu. Memang terbatas dan ini harus memang dengan permodalan kalau kita mau betul-betul meningkatkan revenue dan apa di samping perbaikan peralatan di produksi, memang modal kerja ini salah satu isu sih gitu untuk artinya gitu. Nah, yang berikutnya yang masalah yang Danantara tadi itu memang kalau secara legality kita belum tahu apakah nanti digabung, apakah holding itu. Namun secara garis besar kalau ripat pada rate kemarin adalah memang mau memperbaiki struktur galangan dulu. Nah, struktur galangan dari Danantara ini instan, gimana caranya PT IKI ini akan disehatkan dulu gitu, disehatkan dulu gitu. Nah, namun kalau lihat dari secara umum dari para pemimpinan bapak-bapak di Danantara kan gitu kan Indonesia itu bahwa kan ada wacana memang BUMN yang 800 itu kan dijadikan 200, nah itu kan mungkin gitu. Tapi kalau secara spesifik galangan mau digabung belum. Tapi secara perbaikan itu sudah ada jalan, sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kita akan diperbaiki baik struktur permodalan itu di samping juga struktur mungkin dari personalnya apa itu mulai ada perbaikan, mulai ada itu sih itu ya. Baik Pak Dirut. Ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dirut bahwa secara garis besar Danantara ini akan melakukan restrukturisasi ukuran BUMN, akan ada perampingan. Ya. Nah, di tengah isu perampingan ini kan biasanya berkorelasi Pak Dirut dengan rasionalisasi tenaga kerja, biaya dan lain-lain. Nah, di tengah isu yang seperti itu ataukah kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu, kira-kira milenial IKI ini harus bersikap seperti apa Pak Dirut? Apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman milenial IKI supaya bisa tetap survive, tetap diperhitungkan sehingga akan tetap menjadi bagian dari skema yang akan dijalankan oleh Danantara? Ya, oke, makasih. Jadi seperti yang sampaikan tadi bahwa kita ini IKI kemarin sampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Danantara kita berpikir positif bahwa yakin apa yang akan lebih baik gitu kan. Makanya untuk sementara kegiatan, karena BUMN kita tahu bahwa kan penanganannya kan banyak, tapi bersyukur bahwa di RKAP Danantara itu bahwa galangan itu kan masuk di 2025 kan gitu kan. Jadi makanya sambil menunggu dengan perbaikan itu, ayo kita jalan sesuai dengan protap RKAP yang kita jalankan selama ini kan
2025 ini kan gitu. Nah, untuk yang teman-teman di milenial istilahnya bisa tetap kerja sesuai job yang ada gitu. Kemudian ide-ide yang ada itu silakan untuk pengembangan. Salah satunya memang harus gini. Jadi teman-teman di milenial itu harus memang coba mengcap roadmap ke IKI ini ke depan mana. Jangka pendek itu kan RKP, jangka panjang itu kan RJJP tahun 2029. Nah ini kalau bisa teman-teman mulai nanti kalau ada kegiatan tuh coba bedah itu gitu. Kemudian apa sih kekurangan di IKI ini saat ini, kemudian apa sih kelebihan itu dituangkan lah gitu di ide-ide gitu sambil jalan gitu. Karena saat ini kan saya lihat sudah mulai bagus ya, terutama di P3 ini sudah mulai aktif loh. Saya bersyukur ini ada Pak Ardi sampai sana itu sudah mulai jalan gitu. Jadi mulai dari perencanaan langsung kerja pelaporan sudah mulai aktif. Nah berikutnya saya minta mungkin diproduksi semua buat kayak begitu, sehingga alur pelaporan kerja permintaan material jalan. Nah ini kalau saya tahu lah kalau ini yang dikerjakan oleh para milenial akan cepat gitu. Nah tinggal itu tadi karena milenial itu misalnya cepat bosan atau itu hindari gitu, bahwa kita kerja sesuai target sesuai apa itu. Saya harapkan itu sih. Jadi tetap kita coba tunggu istilahnya pergerakan apa yang akan dilakukan oleh Dirgantara Pusat. Namun untuk internal ini ayo kita kerja sesuai roadmap yang sudah ada. Dukunglah kami manajemen dengan para ini yang eselon 1 apa ini, insya Allah pasti kami akan akan support penuh lah apa yang dibutuhkan oleh para milenial, kemudian yang demi untuk perbaikan perusahaan akan saya support penuh gitu. Saya kira itu mungkin pesan untuk teman-teman milenial gitu. Ya. Jadi teman-teman milenial IKI Shipyard sudah mendengarkan sendiri penjelasan dari Pak Dirut bahwa kehadiran Danantara harus kita sambut positif. Teman-teman milenial silahkan memberikan idenya. Pak Dirut siap mendukung penuh selama itu untuk kemajuan perusahaan. Dan izin Pak Dirut mungkin ini 2 pertanyaan terakhir mengingat kita dibatasi oleh durasi. Sebenarnya banyak hal yang ingin kami eksplor. Jadi beberapa waktu yang lalu di sini juga hadir Prof Buana, peneliti BRIN. Beliau sempat menyampaikan bahwa secara potensi IKI punya potensi untuk mengarah kepada green shipyard. Betul. Seperti apa Pak Dirut melihat itu? Ya, makasih. Jadi jika bakal kerjasama dengan BRIN ini lama kita rintis ya. Jadi mulai dari pertama dulu itu menyangkut masalah Minajaya awal masih namanya BPT. Nah, kemudian berubah dari BRIN, kemudian kemarin ada ide memang dari ini BRIN itu bahwa akan membuat suatu prototipe kapal LNG mini di mana IKI akan dilibatkan, karena IKI diminta untuk memberikan advice menyangkut masalah prosedur pembuatan kapalnya, maksudnya building erection-nya kan, dengan sistemnya itu mulai dari sistem pengelasan maupun sistem nanti keakurasian gitu. Sedangkan untuk desainnya itu kerjasama dengan galangan lain, Orela ya. Namun IKI dipercayakan lebih dari 60% dari desain itu sendiri gitu. Nah, konsep green shipyard itu memang nggak bisa kita pungkiri, memang itu wajib karena lingkungan baru limbah itu wajib gitu. Jadi untuk green shipyard yang kita terapkan memang pertama bahwa memang kita perkuat di lingkungan, katakanlah di manajer safety sama K3 itu harus perkuat, karena pekerjaan untuk kapal terutama MRO itu kan akan menghasilkan limbah yang ada ya gitu ya kan. Itu salah satu untuk operasionalnya. Jadi gimana caranya operasional dari MRO itu kita bisa tanggulangi, kita bikinkan lokasi tempat yang ada, kemudian aktivitas yang ada di dalam menyangkut masalah kamar mandi, WC apa itu harus memang betul-betul pakai IPAL atau apa kan. Yang kedua memang untuk green shipyard itu menyangkut masalah udara, kan memang ada tiga komponen yang di capture itu biasanya dari udara, kualitas air, kemudian di penampungan limbah. Biasanya tiap tahun kami di audit sih sebetulnya dengan Pemprov itu kerjasama bahwa dia akan cek terus misalnya limbahnya itu kadar air yang ada di lingkungan ini, kemudian kadar udara, terutama itu biasanya kan di galangan itu kan ada ini pakai pengelasan apa kan, kadar asapnya itu gimana gitu, dicek itu apakah masih memenuhi kadar. Kalau orang nggak pakai masker, nah
Yang berikutnya itu tadi penyimpanan limbah-limbah B3 dari kapal, gimana pembuangannya. Nah, kalau 3 komponen itu bisa kita jaga sesuai dengan peraturan yang ada, batas minimalnya, itu Green Shipyard itu bisa kita laksanakan dengan jalan gitu. Apalagi tadi misalnya ada rencana dijadikan untuk scrapping gitu kan, itu kan peluang yang bagus kan, tapi memang ada beberapa aturan yang harus kita penuhi, terutama aturan untuk penutupan sendiri, scrapping, aturan limbah, kemudian penyediaan lahannya untuk limbah itu harus kita siapin gitu, dan itu untuk biaya. Nah, itu mungkin bisa kita coba kaji ya, mungkin bisa teman-teman milenial bantu kaji mulai dari perizinan, kemudian dari fasilitasnya, membutuhkan biaya berapa sih. Kalau prospek kami sudah dihubungi oleh BPI waktu itu, yang mau di scrapping malah rig, itu yang pengeboran itu, yang rumah pengeboran itu mau di scrapping, tapi karena kita belum punya izin kami nggak berani, itu dendanya besar kita, nanti ada biaya juga, ada pola air kan gitu kan. Jadi Green Shipyard ini memang harus wajib kita terapkan, di samping untuk keselamatan dari para pekerja kita, salah satu termasuk untuk lingkungan udara kan, kesehatan, itu salah satunya itu sih kalau bukan. Baik Pak Dirut, terakhir mungkin ada closing statement, pesan dan kesan untuk seluruh insan IKI. Ya, kalau saya pesan sih intinya gini, satu bahwa yakin bahwa kita kan sudah mendapatkan kita di PT IKI ya, di PT IKI, bahwa jiwa raga kita sama kita sudah bersama istri, ke suami, ke anak itu, bahwa kita kerja di perusahaan PT IKI dalam ini bidang industri perkapalan gitu. Kalau bisa sih apa yang menjadi aturan perusahaan semua itu harus kita lakukan gitu. Tentunya kami sebagai manajemen pasti akan tahu gitu mana yang berkinerja baik, mana kerja itu, yakinlah gitu. Jangan pesimis, jadi tetap aja optimis. Kalau kita bekerja baik, insya Allah pasti nanti perusahaan akan mempertimbangkan gitu, jadi yang karir atau apa begitu. Dan tentunya ide-ide itu silakan gitu. Jadi para milenial, orang Gen Z itu kalau bisa ide-ide yang ada dalam forum meeting, forum apa itu tolong sampaikan gitu, tentunya dengan cara yang sesuai tadi itu, etika organisasi, etika apa antara senior itu sih. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tetap semangat lah, insya Allah PT IKI ke depan ini akan lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirut atas waktu dan kesempatannya. Ya. Terima kasih atas dukungannya. Ya. Milenial di bawah Nahkoda Kapten Arianto Idrus siap mensupport penuh. Amin. Selamat sukses menjadi untuk cita-cita manajemen. Ya. Pemirsa IKI Shipyard, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami. Dari timur Indonesia, kami IKI Shipyard siap berkontribusi untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.